Sejarah kebudayaan Islam. Mengapa harus belajar SKI? Tujuan mempelajari SKI membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka dan peradaban Islam. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Kesultanan Demak 1500 sampai 1550. Kesultanan Demak merupakan salah satu kesultanan Islam di Jawa. Berikut beberapa yang akan dibahas dalam proyek ini. 1. Asal mula berdirinya Kesultanan Demak. 2. Siapa saja yang memerintah Kesultanan Demak. 3. Bagaimana pemerintahan dalam Kesultanan Demak dan mengapa Kesultanan Demak mengalami keruntuhan. Demak adalah kesultanan atau kerajaan pertama Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah 1478 sampai 1518. Pada tahun 1478, Raden Patah adalah bangsawan kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara. Demak pamor kesultanan ini didapatkan dari Wali Songo. Ketika kerajaan Majapahit mengalami surut, masa itu arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati, yaitu Raden Patah dan Ki Ajeng Pengging. Pihak Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, sedangkan pihak Ki Ajeng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar. Atas bantuan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu menganut Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, Raden Patah sebagai Adipati Islam di Demak memutuskan ikatan dengan Majapahit saat itu. Dengan proklamasi itu, Raden Patah menyatakan kemandirian Demak dan mengambil gelar Sultan Shah Alam Akbar. Berikut penguasa-penguasa Kesultanan Demak. Satu, Raden Patah. Raden Patah adalah penguasa Demak yang memerintah tahun 1478 sampai 1518. Kelahiran 1455 Palembang, meninggal 1518 Demak. Anak Trenggono, Pangeran Surawinoto, Ratu Pambayu, Ratu Masnyawa, Dewi Ratih, dan lainnya. Orang tua Brawijaya V, Subenci. Saudara kandung Bondan Kajawan, Batara Katong, Raden Kusen, Raden Jagapanekti, lainnya. Cucu Sunan Prawoto, Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat, Ratu Wijaya dari Pajang, dan lain. Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintah Raden Patah. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai oleh Raden Patah sehingga mampu membawa Kesultanan Demak dalam kejayaan antara lain: 1. Demak menjadi kerajaan agraris maritim karena memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan terutama beras. 2. Agama Islam mengalami perkembangan pesat karena gencarnya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para wali dan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon. Wilayah Kesultanan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa. Kesultanan Mataram berdiri pada tahun 1582 dengan pusat kesultanan di Kota Gede, yaitu sebelah tenggara kota Yogyakarta. Para raja yang pernah memerintah di Kesultanan Mataram yaitu Penembahan Senopati dan Penembahan Sedatrapya. Mataram memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Kesultanan Mataram mencapai masa kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Agung Hayangkrakusuma yang bergelar Sultan Agung Senopati ing Alga Abdurrahman Khalifatullah. Saat itu Kesultanan Mataram sangat luas dan seluruhnya berhasil disatukan. Berikut kemajuan-kemajuan yang dicapai di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bidang politik. Kemajuan politik yang dicapai oleh Sultan Agung adalah menyatukan kesultanan-kesultanan di Jawa dan menyerang Belanda di Batavia. 1. Menyatukan kesultanan-kesultanan Islam. Sultan Agung berhasil menyatukan kesultanan-kesultanan di Jawa. Usaha ini dimulai dengan menguasai Gresik, Jelatan, Penekasan, Sumenep, Sampang, Pasuruan, kemudian Surabaya. 2. Anti menjajah Belanda. Sultan Agung sangat menentang penjajahan Belanda. Terbukti 2 kali beliau menyerang Belanda di Batavia. Yang pertama tahun 1600
1626 dan yang kedua tahun 1629. Kemudian penyerangan ini mengalami kegagalan. Bidang ekonomi. Kemajuan dalam bidang ekonomi meliputi hal-hal berikut. 1. Sebagai negara agraris, Mataram mampu meningkatkan produksi beras dengan memanfaatkan beberapa sungai di Jawa sebagai irigasi. Mataram juga mengadakan pemindahan penduduk transmigrasi daerah yang kering ke daerah yang subur dengan irigasi yang baik. Bidang sosial budaya. Kemajuan dalam sosial budaya meliputi hal-hal berikut. 1. Timbulnya kebudayaan kejawen. 2. Perhitungan tari Jawa. 3. Berkembangnya kesusastraan Jawa. Terpecahnya Mataram. Pengaruh Mataram mulai memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1646. Munculnya perjanjian Giyanti menyebabkan Mataram pecah menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Mataram Timur yang dikenal Kesultanan Surakarta di bawah kekuasaan Paku Buwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. 2. Mataram Barat yang dikenal dengan Kesultanan Yogyakarta di bawah kekuasaan Mangkubumi yang berkelal Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahnya di Yogyakarta.